saya akan kasih contoh ini. Kulkas ini ada yang menggunakan kompresor rotari. Jadi kompresor rotari ini seperti kompresor AC, kemudian roboh. Ada pipa 3, 1 press 2 isap. Tapi dalam prakteknya ini saya mengisinya ini harus gabung dengan pipa isep dari AVAP. Jadi bukan yang isepnya satu ini dipotong bahkan dirapetin di las. Jadi pengisiannya ini gabung dengan isap. Jadi dimasukin pakai obeng atau dicoak sehingga kapiler pengisian ini masuk. Ini kalau kompresornya ini Anda mengganti dengan rotari. Termasuk rotari ini kulkas lama guys. Jadi ini sudah puluhan tahun. Jadi ini dulu saya pernah menggarap ini kulkas merek Jepang. Jadi yang menggunakan rotari ini 110 dulu. Kalau waktu itu 2008 saya 2009 ini mengganti dengan rotari masih ada, kemudian tinggal pasang dan pengisiannya ini digabung lewat isep. Jadi kapiler ini dimasukin ke isep. Jadi 3 pipa ini isap press. Isap ini ditutup, dimatiin dengan las dan gabung dengan isap. Jadi ngisinya seperti itu. Seperti kalau Anda misalkan ganti chiller, kompresor pendingin buah atau sayur yang besar, kemudian kompresornya di atas, Anda ganti dengan kompresor AC. Pengisiannya ini digabung lewat isap. Saya ini sudah ngasih contoh karena kapiler ini terlalu lebar, kemudian saya potong kependekan sehingga tidak dingin. Yang jelas saya kasih tahu, saya akan rubah kapiler, tapi saya kasih tahu cara pemasangan ini pengisian. Jadi kompresor rotari atau merubah kompresor piston dengan menggunakan kompresor AC. Jadi merubahnya ini di pengisian kompresor AC kan isep dan press 2 pipa. Jadi ini si isep ini digabung dengan pengisian. Saya kasih tahu ini caranya. Saya uji dengan R22 ini karena R22, tetapi ini terlalu pendek pipanya. Ini sebuah konten. Jadi konten ini bahwa bisa dipastikan ini kapiler terlalu pendek, lubangnya terlalu besar yang mengakibatkan ini tidak dingin karena semprotan di evap ini tidak seperti orang ngecat. Jadi kunci tetap saja ini kapiler. Kependekan terlalu besar ini nyeplos. Jadi dari kondensor ini langsung lari dan langsung menggelontor ke evap. Jadi ini dingin tapi tidak menemui titik dingin kalau lubang kapiler ini terlalu besar guys. Dan cara pengisiannya ini seperti ini nih. Jadi pipa isep ini kalau Anda misalkan mengganti ini, misalkan Anda mengganti kompresor chiller, tadinya piston Anda gunakan dengan kompresor AC misalkan 3/4 atau setengah, ini pengisian ini seperti ini. Jadi digabung ke isap. Kulkas juga sama saja karena ini isapnya hanya 1. Jadi tetap pengisiannya ini seperti ini. Jadi kalau melihat konten saya ini, berdasarkan konten-konten saya ini Anda bisa kembangkan nih. Sebenarnya ini Anda bisa kembangkan, bukannya malah protek, tapi ini dikembangkan. Seperti ini mampet, seperti ini kepanjangan kapiler, seperti ini kependekan kapiler, seperti ini lubangnya, kelebaran di kapiler. Jadi justru cara-cara konten saya ini bukan benerin, supaya Anda ini teringat kalau kapiler ini lubangnya kebesaran, kependekan, ini tidak dingin misalkan.
atau lubang terlalu kecil, terlalu panjang, mesin ini akan berat, akan mati. Misalkan hitungannya baru sekian PSI kemudian mati, ini kan bisa terjadi. Jadi ini konten-konten saya ini usahakan ini Anda kembangkan sendiri supaya Anda ini lebih detail bahwa saya sudah mempromosikan konten yang menjadi Anda bisa meneliti ini, bisa meneliti sendiri nih. Kalau seperti ini sudah bisa ini. Saya barusan kasih contoh, lubang ini terlalu lebar, kapilernya terlalu pendek, ini tidak dingin. Saya akan uji nih. Dan cara, misalkan kalau Anda chiller ini diganti, tadinya piston, kemudian Anda punya kompresor AC, apakah bisa? Sangat bisa. Saya sudah ganti dengan setengah PK bisa, 3/4 bisa. Ini sangat bisa, karena yang penting isinya ini sesuai dengan data freon kompresor tersebut. Oke, ampernya pun seperti itu. Jadi ini mudah Anda lakukan kalau setelah melihat konten saya ini. Mudah-mudahan konten-konten seperti ini Anda ini akan lebih luar biasa ini. Saya bukan benerin kalau protek ini wajar, karena saya usahakan konten yang bertolak belakang. Justru Anda akan berpikir ini. Kalau konten-konten yang tidak pas, ini malah justru Anda suruh berpikir sendiri. Misalkan seperti ini, saya kasih tahu ini. Ini 13 R22 ini sudah saya isi, tekanan berhenti ini 30. Karena nggak saya terusin, ini tidak terjadi proses dingin yang sempurna. Karena apa? Tuh sudah saya bilang tadi nih, kapiler ini terlalu besar lubangnya dan saya motongnya kependekan. Saya beli 1 meter ini sudah terpasang. 1 meter berarti saya ambil 60 cm, lubang 0,64 ini. Walaupun tidak sesuai kondensor, harusnya ini harus ada proses dingin. Walaupun hanya berapa senti, tidak semua ini. Harusnya ini. Oke, jadi Anda akan berpikir ini. Dan Anda bisa tahu ini kalau Anda mengganti kompresor yang piston ke rotari AC ini. Misalkan jenis kulkas gede atau apapun dipindah dengan AC ini seperti ini. Pengisiannya seperti ini. Saya akan coba colokin ini tekanan 30 ini. Ini terjadi ada proses panas di kondensor. Terjadi ada proses kondensasi. Panas kondensor sampai di filter hangat. Ini pun berjalan sirkulasi dan dingin ini. Tetapi dingin sampai sini. Tentu ini tidak sempurna. Karena kapiler ini terlalu lebar. Jadi ini Anda bisa berpikir ini, kunci kulkas atau sistem pendingin ini sesuai dengan PK-nya, kemudian sesuai dengan panjang dan lubang kapiler, ini termasuk kunci. Ini ada dingin, tekanan 0 ini. Ada dingin ini. Kalau saya buka, bisa buka ini. Ini memang anget, ini mulai anget, tapi yakin saja ini nyeplos. Tetap saja karena lubang kapiler ini terlalu lebar, guys. Jadi kalau ngerakit seperti ini sama saja ini.
saya akan tutup. Tekanan 5. Ini hanya adem, tapi jelas tidak bakalan sempurna ini. Seharusnya walaupun kondensornya sedikit, tetap saja harus ada icing di ujung kapiler. Itulah sebuah konten, guys. Kalau konten ini Anda tonton, yakin saja Anda akan menjadi berpikir bahwa sebuah kulkas ini seperti ini, berubah mesin caranya pengisian seperti ini, bahkan berubah kapiler. Tetap saja rumusnya di kapiler, guys. Sudah saya bilang bolak-balik, tetap saja rumus di kondensasi pendingin ini di kapiler. Panjang, lubang kapiler, kemudian sesuai dengan mesin. Freon ini tidak ada hubungannya karena sudah saya uji berapa freon dengan mesin satu kulkas, tetap saja ini dingin. Saya berarti sudah membuktikan ini bahwa sirkulasi ini rumusnya hanya di kapiler. Ini luar biasa untuk Anda, bahwa Anda akan tahu nih semuanya bahwa sistem pendingin ini, apalagi pemula ini, Anda bisa kembangkan ini cara-cara seperti ini. Saya tidak membongkar rahasia cara dandan yang benar ini, tidak, tapi ini justru untuk acuan ini, untuk pengetahuan Anda, supaya Anda akan menjadi wow. Tuh, mudah, caranya seperti ini nih. Pengisiannya seperti ini, digabungin, dicubles pakai obeng bisa, dimasukin pipa pengisian bisa. Jadi ini kalau Anda jangan bingung kalau satu pipa hisapnya doang. Ini mau dipindah ke kulkas, mau kepindah ke apa saja, mesin AC ini bisa ini. Yang penting pengisiannya seperti ini. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini bertambah ilmu Anda. Dengan atas dasar konten ini Anda bertambah pengetahuan Anda, guys. Jak Volta, guys.